Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Syafira Nabila Putri dari Fakultas Vokasi Prodi Keperawatan selaku moderator pada malam ini. Selanjutnya, rekan saya. Baik, saya Nilna Zahwa Nurillah dari Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 124251006. Baik, perkenalkan nama saya Farasaya Askia dari Fakultas Farmasi Prodi Farmasi dengan NIM 151251267. Perkenalkan, nama saya Nindya Kalyana dari Fakultas Vokasi Prodi Destinasi Pariwisata dengan NIM 422251051. Dan saya Sabrina Nurul Afifah dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Kimia dengan NIM 184251012. Baik, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Badan Pengurus Inti UKM Seni Religi yang telah bersedia menjadi narasumber dan menyempatkan hadir di tengah kesibukan. Untuk Nilna dan Askia, saya persilahkan. Baik, sebelumnya kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak dari UKMSR yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan wawancara kami. Baik, sebelumnya boleh dari kakak-kakak UKMSR untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang UKMSR sedikit aja nggak Pak? Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wina Risma Amelia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Islam angkatan 2023. Di sini saya diamanai sebagai Ketua Umum dari UKM Seni Religi Universitas Airlangga. Untuk UKM SR sendiri itu merupakan organisasi kemahasiswaan di UNER yang membidangi di kesenian Islam, yaitu untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa UNER di bidang seni religi sendiri. Perkenalkan, dari Ekonomi Islam juga angkatan 2023. Mungkin dari UKM Seni Religi 5 cabang lah. Layak jadi kaligrafi. Itu 5 bidang yang kita fokuskan untuk upaya pelatihan secara rutinnya ada 5 bidang tersebut. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Tuzahro dari Prodi Manajemen Perkantoran Digital Fakultas Vokasi. Jadi sedikit menambahkan di UKM Seni Religi ini selain ada 5 divisi, di sini juga kita itu ada latihan rutin pada 5 divisi tersebut. Selain itu kita nanti juga ada lomba-lomba internal dan eksternal seperti Festival Seni Religi dan partisipasi dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Oke, baik, terima kasih banyak atas perkenalannya. Kemudian izin langsung masuk ke sesi wawancaranya ya. Untuk rekan kami, Askia, silakan untuk membacakan pertanyaan pertama. Izin untuk menanyakan tentang pertanyaan yang pertama ya kakak. Apa bentuk kegiatan edukatif yang biasa dilakukan oleh UKM Seni Religi itu sendiri? Oke, izin menjawab. Kalau di UKM Seni Religi ini biasanya mengadakan kegiatan edukatif seperti latihan rutin. Latihan rutin nanti yang dilakukan oleh 5 divisi tadi, kaligrafi, banjari, MSQ, Musabaqah Syarhil Quran, Dai, sama MTQ, tilawah, lalu nasyid. Nah, ini kami mengadakan latihan rutin dengan tujuan nanti agar anak-anak ini nanti udah matang dalam mengikuti perlombaan-perlombaan dan juga mengasah minat bakat anak-anak dalam bidang seni religi itu sendiri. Oke, mungkin nambahi aja. Selain latihan rutin, mungkin kita juga fokuskan mewajibkan lah, ibaratnya mewajibkan setiap divisi itu mengikuti lomba, begitu ya Mbak Winangge, supaya tetap gimana ya, supaya anak-anak itu juga semangat gitu. Kalau ada lomba kan semakin semangat buat latihannya. Jadi kalau misalnya tidak ada lomba, mungkin anak-anak itu
kalau disuruh latihan saja itu agak sulit begitu. Mungkin kalau ada iming-iming lomba itu jadi semangat anggota sendiri begitu. Jadi di sisi Jadi, lain ada latihan rutin motivasi juga ya, ada Mbak, untuk motivasi. ya betul betul. Jadi selain ada latihan juga ada lomba-lomba begitu. Yang pastinya didanai juga dari UKM sendiri. Jadi nggak mengeluarkan biaya sama sekali. Yang biayanya nanti dari UKM sendiri, UKM dari Ditmawa gitu. Jadi sudah fasilitasnya tuh penuh, mulai dari pelatihan. Kalau ada lomba itu pasti digencar, latihannya tuh maksimal mungkin digencar. Sudah dapat bimbingan, juga dapat biaya-biaya yang lain yang menunjang lomba tersebut begitu. Jadi tinggal mewadahi, kita siap mempersiapkan diri secara maksimal. Oke, selanjutnya bagaimana sih kegiatan yang diedukasikan tersebut mencerminkan ajaran Islam? Oke, izin menjawab. Untuk di setiap kegiatan di UKM Seni Religi ini sebenarnya sudah mencerminkan ajaran Islam karena seluruh aktivitasnya itu diarahkan untuk menyebarkan nilai dakwah, akhlak dan kecintaan kita terhadap Al-Quran dan Rasulullah. Contohnya seperti latihan banjari dan nasyid itu mengajarkan kita untuk bersolawat, berzikir, serta menanamkan nilai-nilai cinta kepada Rasul. Lalu MSQ dan tilawah itu menjadi sarana kita untuk berdakwah dan memahami nilai-nilai Al-Quran, dan juga melatih keberanian kita untuk ngomong dan berdakwah di depan publik. Terus untuk misal kaligrafi gitu sebagai sarana menumbuhkan kesabaran dan ketelitian dan rasa cinta terhadap keindahan nilai-nilai ayat-ayat Al-Quran. Lalu untuk pembinaan anggota itu menegaskan pentingnya adab dan nilai ikhlas dan menjadikan seni sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Sedikit menambahkan sedikit, mungkin kita bisa menjadikan seni itu sebagai jalan dakwah, bukan hanya sebagai hiburan, karena kita sebagai generasi muda itu didorong untuk menjadi pelopor seni Islam di era digital, untuk menciptakan karya positif yang menyebarkan pesan kebaikan, kecintaan pada Rasulullah, terus juga semangat dakwah yang menyentuh hati masyarakat. Karena kesenian religi itu warisan yang syarat makna, dan dengan tangan generasi muda, seni ini tuh dapat terus berkembang dan diterima dengan luas. Itu dari Mbak Bina, ada tambahan? Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan Mbak Rifa sama Mbak Naila, intinya untuk pesan UKM Sinergi kepada seni generasi muda itu, kita sebagai UKM Sinergi itu sebagai satu-satunya tempat dakwah di kampus ini. Jadi kita sebagai media dakwah mahasiswa UNER untuk bisa menyalurkan minat dan bakat sekaligus bisa berdakwah di kampus UNER sekaligus sekitarnya begitu. Dan kesenian ini bukan hanya tentang estetika ataupun minat dan bakat, tetapi juga tentang pendidikan dan media komunikasi kita terhadap masyarakat Islam luas gitu. Jadi kalau bisa kita jadikan seni ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti tadi yang sudah dijelaskan Mbak Rifa, dan menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Dengan begitu kita dapat menjaga kesenian seni religi ini sebagai media dakwah yang efektif dan relevan di era digital saat ini gitu. Baik, terima kasih banyak atas ilmu dan insight yang dibagikan pada malam ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari pesan-pesan Mbak ini, jadikanlah seni sebagai jalan dakwah. Kemudian dari situ muncul semangat dan motivasi untuk menyebarluaskannya kepada masyarakat, dan dari cara itu kita dapat menjaga kesenian tetap eksis di tengah-tengah gempuran digital yang ada di masyarakat. Baik, dari saya dan rekan saya cukup. Terima kasih banyak atas partisipasinya Mbak-mbak sekalian. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak atas jawaban yang sangat menginspirasi kami. Tidak terasa, waktu berlalu begitu cepat ya, dan kini telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada kakak-kakak Balai Pengurus
di UKM Seni Religi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir wawancara kali ini dan mau jadi narasumber untuk ilmu kami. Untuk ilmu yang disampaikan tentunya juga sangat bermanfaat dan dapat memotivasi. Kini kita akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.